Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman analis saham syariah. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas terkait soal saham BRIS. Jadi saham BRIS jangka panjang. Jadi yang ngomong bahwa saham BRIS untuk jangka panjang itu paling cocok. Nah, ini kita cek faktanya di sini dari fundamental dan juga grafik sahamnya. Ya, nyari prediksi saham BRIS atau review atau analisa saham BRIS hari ini seperti apa? Nah, tonton videonya sampai selesai. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan share video ini ke berbagai sosial media. Oke, kita langsung saja masuk ke saham BRIS. Jadi buat teman-teman, jadi kalau kita lihat data maksimalnya untuk grafiknya mulai IPO di Mei 2018 sampai di 2025, saham ini jelas tampak bertumbuh ya dari segi harga. Jadi saya pernah nyampaikan kalau teman-teman ketemu saham yang maupun fundamentalnya bagus tapi dia naik turun, dan kalau kita tarik garis dari awal IPO sampai pada 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir dan landainya tidak miring ke atas, maka itu tidak layak investasi jangka panjang. Tapi kalau dia seperti ini, maka ada kemungkinan kita bisa investasi jangka panjang di saham ini. Kenapa kita sampaikan ada kemungkinan? Karena fundamental juga menentukan. Jadi ini hanya faktor utama, tapi juga jadi dasar awal kita untuk masuk investasi untuk jangka panjang, minimal jangka menengah di saham seperti ini. Dengan harga 2.700, apakah layak untuk masuk di saham ini saat ini, sedangkan grafiknya sedang lagi naik? Oke, kita lihat dulu profilnya. Jadi BRIS ini ya kita sudah tahu semua, ini adalah saham dari bank syariah yang merger beberapa tahun lalu, yaitu dari Bank Mandiri, BRI, dan juga BNI Syariah. Jadi 3 bank syariah yang kemudian merger menjadi satu bank. Jadi hasilnya jadilah BRIS. Oke, kita lihat ya. Jadi kalau kita lihat pemegang saham ini teman-teman, Bank Mandiri, BNI, 24, 50, 17, dan lainnya. Nah, ini saham-saham seperti ini nih kurang, mungkin kalau teman-teman niat investasi jangka panjang, perlu tahu bahwa sepanjang teman-teman beli di valuasi yang murah. Kalau saham-saham yang free floatingnya terlalu rendah di bawah 20%, itu biasanya mudah digoreng, tapi itu dengan khusus untuk saham-saham yang kapitalisasi pasarnya kecil. Dengan kapitalisasi pasar 125 triliun itu cukup kuat untuk saham-saham seperti ini ya. Jadi ada beberapa bank syariah yang mungkin teman-teman bisa komentar di bawah mana yang nantinya akan kita bahas kembali. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung, mungkin bisa ngasih saran lewat komentar di bawah. Oke, kita langsung masuk saja. Kalau profil jelas ya. Jadi sebelum mulai teman-teman, kalau mau kalkulator saham Excel, masuk ke web digilink.id/rasio. Jadi ini dari saya sendiri, dan teman-teman klik beli dengan kupon yang ada di sini. Jadi ada tombol untuk membelinya itu bisa dibeli dengan klik link yang di bawah. Jadi harga 600 jadi 180.000, tapi teman-teman sampai kuota 100 pembeli pertama aja ya. Jadi akan dapat kalkulator nilai intrinsik, kemudian rasio keuangan ada 35 rasio keuangan, plus ada juga teman-teman kelas belajar, bukan kelas ya, ini jadi tutorial 40 plus video premium tutorial analisis saham
senilai 499.000. Tapi kalau teman-teman beli dengan diskon 70, teman-teman dapat kalkulator saham Excel dan kalkulator nilai intrinsik plus panduan analisis tadi dengan diskon 70%. Teman-teman pakai kode diskon ini, kemudian masukkan pada saat proses transaksinya, teman-teman akan dapat harga 188.000 saja dari semua fitur yang ada. Jadi silakan yang baru bergabung. Oke, langsung saja kita masuk ya. Oke, BRIS ini adalah gabungan dari 3 bank syariah plat merah yang sudah cukup besar, sehingga kita lihat jadi total pendapatan itu di angka 8 triliun ya. Jadi angka 8 triliun total pendapatannya di kuartal 1 2025. Kalau kita perhatikan dari kuartal 2 2023 ini, teman-teman, jadi ini sudah ada kenaikan kurang lebih 2 triliun ya, dari 2023, 2024, 2025. Artinya apa? Ini dari tanda-tanda awal yang kita sampaikan bahwa investasi jangka panjang itu sebenarnya ada 2 tempat ya yang paling direkomendasikan. Kalau bukan lembaga keuangan, yaitu perusahaan konsumer. Jadi ini adalah perusahaan lembaga keuangan. Kenapa disarankan? Karena lembaga keuangan setiap tahun itu labanya akan meningkat, kemudian asetnya juga akan meningkat, sehingga kalau kita membelinya sekarang, sehingga 10 tahun terakhir, 10 tahun berikutnya akan kita lihat hasilnya, dia akan naik terus. Ini bisa lihat faktanya di sini, teman-teman. Dan ya kembali lagi bahwa sekalipun total pendapatannya naik, kalau grafiknya juga tidak naik, bahwa sentimen positif dari fundamentalnya tidak berpengaruh, jadi jangan investasi jangka panjang. Tapi kebetulan BRIS ini landainya ke atas ya, bukan ke bawah, jadi menarik untuk jangka panjang. Nah, dari sisi pendapatan saja sudah bisa kita lihat bahwa perusahaan ini perusahaan yang bertumbuh dari tahun ke tahun. Dan kalau kita langsung masuk ke net interest income, kemudian loan loss. Jadi membaca laporan keuangan bank itu beda dengan laporan keuangan perusahaan lain ya, karena keuntungannya ini dari modal yang diputar. Nah, bisa dilihat kalau kita lihat pendapatan netonya itu 1,88 triliun. Jadi kurang lebih ada 25% dari total pendapatannya bisa dihasilkan. Kita lihat ya rasio return on equity-nya berapa ya. Nah, ini return on equity-nya ini kurang lebih hampir 17% ya. Ini cukup tinggi untuk sekelas bank syariah ya. Jadi 16% artinya cara membacanya, jadi perusahaan ini mampu menghasilkan 16% keuntungan dari total modal bersih yang dia miliki. Jadi 16% per kuartal. Kalau per tahunnya nanti akan dilihat lagi. Jadi rata-ratanya juga seperti itu. Jadi 16%. Jadi misal dia punya modal 1M, berarti dia bisa menghasilkan 160 juta per tahunnya. Jadi seperti itu cara membacanya. Sedangkan kalau kita lihat total asetnya, kita akan lihat total asetnya. Jadi total asetnya tidak, kita harusnya pakai laporan keuangan saja, teman-teman. Total aset. Oke, kita lanjut lagi. Jadi teman-teman,
Pertanyaannya, layakkah perusahaan ini untuk investasi jangka panjang? Kita lihat dulu di rasio-rasionya. Jadi rasio saat ini itu tidak mahal ya, bahkan mungkin cenderung murah dengan PBV 15. Jadi untuk saat ini PBV-nya 17,61, itu artinya pair-nya 17,61, berarti saham ini secara relatif memang tidak murah, tidak mahal juga, karena dia bisa dihargai sampai 14, sekian sampai 21. Jadi kalau dia bisa naik sampai ke 19,21, berarti ada selisih yang keuntungan yang bisa didapatkan kalau membeli saham ini saat ini. Jadi kita lihat dulu di book value-nya ya. Book value per share-nya itu di 1.002 rupiah. Jadi kalau harga pasar 2.700, berarti kurang lebih dia ada di 2,69 saat ini. Jadi harga nilai bukunya di 1.000-an, harga pasarnya 2.700, berarti 2,69 kali lebih mahal harga pasarnya daripada nilai bukunya. Pertanyaannya, apakah ini mahal? Kalau kita lihat saham ini tidak mahal ya, tidak mahal, tidak murah. Jadi dia harganya selalu stabil. Jadi ini yang menarik. Jadi valuasinya stabil, tapi grafiknya naik. Jadi kalau teman-teman keuntungan berdasarkan grafiknya saja, tetap ini potensi untuk kita beli untuk jangka panjang. Tapi tergantung teman-teman mau pakai standar apa. Kalau standar Lo Keng Hong, dia tidak akan membeli saham yang PBV-nya di atas 1 kali. Dan pair-nya di bawah 15 kali, di bawah 10 kali kalau Lo Keng Hong ya. Jadi ini mahal menurut standar Lo Keng Hong, tapi kalau kita lihat grafiknya ini, kalau saya pribadi, ini lebih baik tidak membeli pada saat grafiknya lagi naik seperti ini. Mungkin teman-teman bisa tunggu pergerakannya turun di harga 2000 atau di bawah 2000, itu baru menarik membeli saham ini. Kalau teman-teman bisa beli di bawah harga 2000, atau mungkin dia bisa kembali lagi di 1400, 1700, tidak ada yang tahu, karena nantinya akan mempengaruhi juga itu daya beli masyarakat, sehingga mungkin lebih banyak atau lebih sedikit orang yang mengajukan KPR dan sebagainya. Jadi faktornya adalah kondisi global juga sangat mempengaruhi. Kalau misalnya terjadi perang besar tiba-tiba, kemudian daya beli turun, di mana-mana terjadi kekacauan dan sebagainya, ini akan mempengaruhi laba dari perusahaan ini. Kemudian misal banyak ansuran yang nunggak dan lain sebagainya. Nah, dari sini teman-teman, yang perlu diperhatikan, kalau saya pribadi lebih baik jangan masuk dulu di harga 2.700-an ini. Kalau teman-teman bisa dapat di harga di bawah 2.000 ini, saya kira menarik untuk saham ini, apalagi di 1.400, 1.700. Jadi itu kesimpulan kita ya. Jadi saham ini untuk jangka panjang sebenarnya menarik, hanya timing masuknya untuk saat ini sebenarnya kurang tepat ya. Lebih baik bersabar dulu, dia bisa turun di bawah 2000, itu baru teman-teman mulai masuk. Jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.